Selamat datang di pembelajaran ekonomi era digital. Kini, uang tidak hanya berbentuk kertas dan logam. Mari kita pelajari bagaimana teori uang berkembang dan mempengaruhi perekonomian modern. Selamat pagi anak Janet. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai teori uang dalam perekonomian, hubungan uang beredar dengan harga, hingga kebijakan moneter untuk mengatasi masalah ekonomi modern. Ibu, apakah uang digital seperti e-wallet dan kripto juga ikut dihitung dalam teori uang? Tentu, era digital membuat bentuk uang berkembang, namun fungsinya tetap sama, seperti alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Nah, lalu secara teori, uang memengaruhi kegiatan ekonomi. Ada dua teori utama, yaitu yang pertama, teori kuantitas uang, di mana jika jumlah uang beredar naik dan produksi barang tetap, harga naik dan terjadi inflasi. Lalu yang kedua, teori Keynesian, yaitu jumlah uang beredar memengaruhi bunga, investasi, dan output ekonomi, bukan sekadar harga. Jadi, kalau pemerintah menambah uang beredar, ekonomi bisa tumbuh atau malah inflasi, Bu. Betul, itu tergantung kondisi produksi dan permintaan. Anak-anak, perhatikan contoh ini. Uang banyak, barang sedikit, harga menjadi naik. Inflasi. Uang sedikit, barang banyak, harga menjadi turun. Deflasi. Apakah inflasi selalu buruk, Bu? Tergantung tingkatnya. Inflasi ringan justru mendorong ekonomi. Tapi jika tidak terkendali, daya beli masyarakat turun. Siapa yang mengatur jumlah uang beredar, Bu? Bank sentral melalui kebijakan moneter. Ekonomi digital membawa tantangan baru, yaitu cryptocurrency tidak diawasi bank sentral. Transaksi digital bisa memicu inflasi jika tak terkendali. Perubahan cepat dalam sistem pembayaran. Lalu bagaimana teori uang diterapkan dalam era digital, Bu? Kita bisa menerapkan teori Keynesian dan kuantitas uang untuk mengatur bunga kredit digital, mengendalikan uang elektronik, dan memastikan kestabilan harga barang digital dan fisik. Kebijakan moneter itu ada dua anak-anak. Pertama, ekspansif, yaitu menambah jumlah uang beredar saat ekonomi lesu. Lalu yang kedua, kontraktif, yaitu mengurangi uang beredar saat inflasi tinggi. Jadi BI berperan menjaga harga tetap stabil, Bu. Tepat, stabilitas harga menjaga kesejahteraan masyarakat. Misal saat pandemi, transaksi digital meningkat tajam. Pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif agar ekonomi tidak terpuruk. Berarti teori uang membantu menyelesaikan masalah nyata ya, Bu? Benar, ilmu ekonomi tidak hanya teori, tapi solusi. Sekarang, kalian beri rekomendasi kebijakan moneter untuk kasus inflasi tinggi akibat lonjakan belanja online dan uang digital. Kami usul Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan memperketat pengawasan e-money. Kami tambah edukasi masyarakat tentang konsumsi bijak, Bu. Wah, sangat aplikatif. Itu contoh HOTS. Terima kasih sudah belajar bersama. Ingat, kalian adalah ekonom masa depan. Era digital mengubah bentuk uang, tetapi prinsip ekonomi tetap. Kendali uang beredar adalah kunci menjaga stabilitas harga.